Bener Lebanon pirang tahun, Bu? Lebanon NTT. setahun cuy, Setahun. setahun. Awalnya kan Malang, Malang sastra Arab, Terus panggilan lanjut itu kan. panggilan tuh full beasiswa kan. Hmm. Berhubung konflik, akhirnya mau nggak mau Dideportasi. hmm, Tuh, cek Enggak lah. deportasi ta ditolak. nggak ditolak. Piye? Aslinya nggak niat mulai deh. Hmm. Kan apa? Ada simposium kan, simposium pelajar dunia di Malaysia. Malaysia. Nah, aku perwakilan Lebanon. Pas berangkat Malaysia, tinggi sih Pak B.J. Habibie almarhum. Belum kapundut. Eyang Habibie. Eyang Habibie. Terus pas ke Malaysia kok nek kamu kok eman. Mulai akhirnya. Mumpung ya. Mumpung. Mumpung tidak. Nah, pas 2 minggu hari H hotel Lebanon, telepon karo guruku. Kamu nggak usah kembali ke Lebanon, kamu apa? Kamu pindah aja ke Mesir. Pindah, ngapain pindah? Akhirnya nggak gelem kan aku. Nggak gelem. Ternyata pas hari H aku berangkat konflik. Demo besar-besaran Lebanon. Semua jalan antar kota diblokade. Terus Perdana Menteri Ekonomi Lebanon dilengserkan sampai sekarang. Konflik politik dampak perang dagang Cina Amerika. Kan Lebanon kan berarti Amerika. Terus selama setahun itu, kira-kira pengalaman ketika berada di Lebanon itu, kesan dan Pengalaman. pesannya itu bagaimana? Ketika di Lebanon, oh ya aku pernah kan masuk selama berapa bulan di Lebanon itu dimasukkan ke media informasi dan komunikasi pelajar Indonesia Lebanon, Medikom, sekaligus Lajnah Taklif Wan Nasyr PCNU PCNU ya PCNU ada. Adapun PCNU di Lebanon itu adanya sudah menguntungkan meskipun kami minoritas di Timur Tengah yang biasanya terkenal dengan mayoritas Muslim, tapi ternyata tidak dengan Lebanon malah mayoritas Kristen Nasrani. Nah, Kristen di Lebanon itu Lebanon itu mayoritas itu bukan Islam. itu bukan Islam cuy, Kristen di sana. Tapi Nah, orang-orang itu mikirnya itu Lebanon ini malah mayoritas Islam, negara Islam. enggak. Padahal enggak ya? Enggak. Mayoritas di Lebanon Kristen. Nah, Kristen di Lebanon itu terbagi menjadi 11 sekte. Muslim mayoritas itu Syiah. Bukan Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah itu minoritas sih. Jadi PCI Lebanon di sana itu minoritas. Kebanyakan Syiah. Terus dan lain-lain lah. Selain Ahlussunnah wal Jamaah, ada aliran namanya Druze. Druze itu unik. Waktu apa puasaan, aku ku nang downtown nang pusat kota Lebanon. Buka puasa. Apa namanya? Downtown Beirut. Downtown Beirut. Nah, Beirut itu ibu kota. Pusat kotanya Kayak umpamanya ini alun-alun lah. Alun-alunnya Lebanon. Kami Jakarta bertiga, itu Jakarta Pusat ini. Jakarta Pusat. Nah, bertiga apa? Boleh buka. Terus ada satu orang penjual tanya, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu Muslim apa? Sunni. Sunni. Saya juga Muslim tapi bukan Sunni maupun Syiah. Terus apa? Saya Drus. Apa itu Drus? Ya saya Muslim tapi saya nggak puasa. Loh kok gitu? Saya nggak tahu. Kalau menurut ulama saya itu tidak diwajibkan puasa. Puasa Ramadan. Ramadan cuy. Bayang no. Apa? Drus. Mereka bahkan nggak tahu kenapa alasannya. Unik. Yang penting manut
Apa kata nganut. ulama? Heeh. Ulama yang ngomong ini pokoknya ini ngono. Dan agama di Lebanon itu Unik ternyata. menjadi hal yang sensitif meskipun sama-sama muslimnya. Apa aslinya sistemnya itu sekuler apa enggak? Itu kan gimana? Sekuler maksudnya mereka ini mengakomodir kepentingan agama atau memisahkan kepentingan agama dan kepentingan negara. Gimana ya, soalnya Lebanon sendiri itu kan merdeka bersyarat dengan Prancis, jadi meskipun Merdeka, meskipun tapi merdeka, terikat. terikat dengan Prancis, Nah, benar. meskipun kita mencalonkan diri sebagai pemerintah, itu sudah bagi-bagi. Presiden wajib Katolik, Perdana Menteri ini Sunni, kementerian ini Syiah, terus kementerian lainnya, bidang-bidang lainnya Noroni dan Dan lain-lain. seterusnya begitu terus. Iya, meskipun kita nyalon, kita sudah pasti akan di situ. Kong kali kong ya berarti. Iya. Ternyata ke Indonesia ternyata. Nah, PCI NU di Lebanon itu, adanya PCI itu sudah menguntungkan. Paling tidak kita sebagai muslim itu punya wadah di sana Untuk bagi merawat orang-orang Indonesia. untuk merawat Islam yang Sunni itu, Nah. yang Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun isinya tidak semuanya NU. Tapi yang penting Sunni. Yang penting keindonesiaannya. Ada anggota-anggota utama itu yang bukan dari Nahdlatul Ulama. Ada yang putranya ketua FPI. Ya berarti kan intinya kan yang penting kan dia Sunni kan, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting Sunni ya. Terus ada lagi Sidikiyah, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Campur lah ya. Campur. Yang lain meminoritaskan nggak masalah, bodo amat. Yang penting kita sama-sama, meskipun dikucilkan pun terserah. Dikucilkan seperti apapun Nahdlatul Ulama, nama NU tidak akan pernah kecil dan akan selalu besar. Dan buktinya adalah ketika PCI-NU berhasil berdiri di Lebanon. Nah, salah satunya Meskipun yang meskipun mengurus bukan, minoritas. karena yang lain tidak mampu untuk mendirikan Tidak itu. Masuk akal. Terus tidak tahu itu, sama nak pernah bikin Apa nih? nol lah jumlah organik ini kan tidak terpisahkan dengan puisi. Ya, betul. Menurut seorang jomblo organik sendiri, puisi ini seperti apa? Pernah nulis Puisi. juga kan di ini bukunya apa? Buku, Lebanon ya. apa itu? Kumpulan sastranya Iya, FPI apa ya? namanya? Antologi puisi dan cerpen. Tapi itu isinya seputar cerita-cerita Timur Tengah, terus apa? Orang-orang Suriah yang menjadi pengungsi di Lebanon dan lain-lain. Seperti itu. Bagi saya sendiri, puisi itu adalah perjalanan dari ruh ke ruh ketika tanpa muka. Puisi adalah perjalanan dari batin ke batin ketika dengan rahmatin alamin. Puisi adalah aliran batinku menuju batinmu ketika bola hitam di matamu ada aku. Berarti intinya puisi ini berasal dari perasaan. Atau Ya, dari karena pikiran. seni itu semuanya soal rasa, jadi sebab rasalah yang mendahului segalanya. Ketika seni dijadikan bahan pekerjaan, maka ruh dari seni itu akan hilang. Hilang. Karena dijadikan bahan pekerjaan. Bisa seni dijadikan bahan pekerjaan. Ya benar. Apalagi sastra. Apalagi sastra. Berarti logikanya itu puisi itu berasal dari perasaan. Puisi itu kesimpulan dari sebuah ringkasan. Kesimpulan dari sebuah ringkasan. Iya. Gimana ini? Jadi ada ada standar bahasa-bahasa manusia dari tahap ke tahap.
ada bahasa keseharian yang biasa kita gunakan sebagai komunikasi. Ada pula cerpen, bahasa setelah bahasa keseharian kita yang lebih teratur. Ada lagi namanya novel. Dalam novel kita wajib mementingkan suatu hal yang tidak penting dipenting-pentingkan. Nah, dalam puisi tidak semua yang tercantum dalam puisi itu bisa dijadikan novel. Tapi semua yang ada di dalam novel itu bisa dipuisikan. Itu puisi. Tapi ada lagi bahasa tertinggi manusia, yaitu musik. Musik. Bahasa tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Bahasa tertinggi Yang dapat dicapai oleh manusia. itu malah musik. Puisi itu masih di bawahnya. Kamu ngerti Beethoven? For Elise, lagu untuk kekasihnya Beethoven. Nah, waktu itu kan Beethoven dalam sebuah opera. Kemudian dia tuh cie kepada seorang perempuan. Cie Ya, tiba-tiba cie. Nah, kisah itu kan oke, diringkas. Kemudian ternyata kekasihnya Beethoven malah lebih memilih rivalnya, orang Jerman. Yang diciei tadi, Yang belum diciei kekasih tadi. berarti. Loh, itu sudah direncanakan. Tapi dia malah memilih rivalnya sendiri. Dalam keadaan Beethoven mulai kehilangan pendengarannya, mulai kehilangan penglihatannya, Kesehatannya menurun lah ya. kelihatan menurun karena faktor usia juga kan. Dia mampu membuat aransemen musik for Elise. Dalam nada-nada for Elise tuh ada apa ya? Rasa-rasa kehilangan selera. Ya Terus pokoknya menunjukkan masa-masa patah-patahnya. Tapi di musik selanjutnya setelah intro itu dia menunjukkan rasa menerima. Itu kan berarti perasaan manusia itu selalu lebih agung daripada apa yang diucapkan lewat musik. Padahal posisinya kehilangan pendengarannya. Gimana Mantep cepet terus cerita ini. Sebut mana lah bisa nggak teko-teko. Iya. Tapi kan yang menjadi kendala orang-orang buat menulis puisi atau karya mereka kan biasanya takut dibully sama orang karena tulisannya apa nulismu kok ngini, tulisanmu elek ngini. Kritik lah ya. Kritik. Ya bisa. Padahal pengetahuan yang menjadi milik kita itu adalah hasil dari pikiran kita. Setiap mereka yang memiliki pemikiran yang berbeda itu adalah hak mereka, sebagaimana kita berhak atas pikiran kita. Menurut Abu Hanifah. Jadi nggak masalah mereka mau ngomong apa, los. Karena bagaimanapun seni akan menemukan penikmatnya sendiri. Iya, siap. Kasarane aku gak gawe iki gaya awakmu kok ya. Cara kasarane kok. Ora urus sakmu ngomong koyo iki. Contoh, aku nulis terus menerbitkan buku pada puisi. Ya yang kemarin sing bestseller. Ya, sempat. Ya, meskipun sedikit kan, karena setiap ingatan itu memiliki masa. Oleh sebab itu aku ingin mengabadikannya. Karena tulisan itu akan abadi selama-lamanya. Kisah